Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Ini agak beda programnya ya, Abeti ya. Ini namanya closingan. Jadi ini program special edition dari kita Komsos dan teman-teman yang hadir juga dari OMK, ada perwakilan dari Ketua Lingkungan dan Asisten Imam. Kolaborasi ya, Om. Kolaborasi lah tetap. Benar-benar spesial, martabak pakai telur. Oke, telurnya 5. Oke, ini pertanyaan kita santai-santai aja teman-teman. Jadi apa yang ingin ditanyakan langsung tanyakan aja. Mungkin mau seawal dulu aja. Ya. Iki masuk gak? Masuk. Masuk. Oh, ya. Masuk. Ini nggak pura-pura mau ini mau. Mau pertanyaan dulu. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Puji Mas. Tuhan. Sehat. Sehat, Mas. Sehat walafiat. Sudah berapa panggilan ini untuk bisa closingan juga? Iya, piro ya, Kak. Bisa closingan. Banyak ya bisa closingan. Banyak bisa closingan. Kayaknya hari ini juga closingan terakhir ya, bisa closingan ya. Iya, tadi aku lihat habis misa juga pada itu apa namanya? Foto Foto. bareng ada di depannya ya. Biasanya fotonya kalau yang tugas tuh liturgi belakang depannya sakristi gitu biasanya. Tadi kok fotonya di depan semua tadi. Karena edisi closingan juga ya. Edisi closingan, jadi semuanya closingan ini nanti. Kenapa sih Om edisinya closingan gitu loh? Dijelaskan Aku dulu. nek kono ketok gundul loh. Oh ya kita sekarang live TikTok ini soalnya. Kono ketok gundul loh. Nggak gundul mah aman mau. Ini soalnya efeknya bajunya Romo coklat, angkringannya coklat, jadi Menyatu Iya, dengan menyatu. alam. Nyatu dengan angkringan. ini kita closingan beda. Karena kita akan ditinggal oleh Romo tersayang kita. Oh sedih. Iya. Kayak arek mati ya. Tapi asli mau kehilangan mau Rasa kehilangan teman-teman. kehilangan mau Ini kalau boleh tahu, Ya, dapat SK-nya di mana? Romo? di Paroki Santo Billy Brodus Cepu. Oh, Cepu. Tangga ya. Ya. Tangga sih Mas Yan ya. Masih satu kevikepan. Masih dapat berapa? Mulai dapat SK atau aktifnya per tanggal berapa? Romo? SK-nya per tanggal 15 Juli. Nah, ini jane wis molor ini. Ini berarti konsepnya ramah tamu ya. Karena Tamu berarti ya? Iya, ramah tamu ya. ramah tamu tapi belum sertifikat. Sebelum sertijab. Oh, wow. Iya ya mau. Berarti sertijabnya mulainya tanggal 2. Sertijab di Cepu tanggal 22, sertijab di Tuban tanggal 23. Itu semua umat boleh ikut tuh. Silakan. Oh boleh ikut. Oh, misa kok, misa itu untuk semua umat. Ya siapa tahu mau ada kuotanya mau. Kota, bukan konser. Enggak kan bangku gereja itu kan terbatas. Oh, iya. Kan kalau banyak orangnya kan aduh kayak butuh terong. Nah, kalau tiba-tiba kan nggak ada tempatnya. Oh, Gitu gitu. loh maksudku. Oh iya iya. Oke. Sapu terus. Ayo, teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kayaknya tadi ada yang kan merasa kehilangan ya. Ya merasa kehilangan. Mungkin Kenapa? ada Bisa dijelaskan kenapa kok? Kok Sansan kan ya? Kok Sansan kenapa kok merasa kehilangan Romo ya Tinus? dari awal itu kan Romo Tinus kesini tuh saya sama David yang selalu di sini. Oh David Stewart. Yes. Oh, iya. Saya itu selalu jadi penjaga gereja. Kalau Romo pergi, terus tiba-tiba dapat kabar, waduh, Romo Tinus mau pindah. Ya Allah, kok pindah barang aku. Karena kan dulu saya di sini tuh Romo Tinus datang dan seminggu itu saya naik 8 kilo. Naik lah Mas. Naik 8 kilo setiap malam itu mesti Romo Tinus. Iya. Om Gun. Om Gun. Om Gun apa Om? Om Gun itu. Beli Nasi makan. goreng. Oh, Iya, nah itu. langganannya di Om Gun. Om Gun, boy. Bagus tuh buat saya yang kurang. Ini efek kabut ini. Ini Oh, iya. sedang dingin. Ini sambil bakar-bakar kita guys. Ini ada yang ngobrol, ada yang bakar-bakar. Setelah ini kita pesta ya. Oh ya tipis-tipis Kan ya. temanya closingan. Ya, nanggapi Sansan ini. Ketika saya datang ke sini sampai beberapa bulan itu kan waktu Covid ya. Iya. Saya ngantar pemakaman, ngantar saya pemakaman bahkan sampai ke Jatirogo itu Sansan itu. Sorry. Pahlawan. Atas masa kehilangan. Ternyata sedekat itu. Bahkan waktu itu juga pas yang berangkat Romo Karel jam setengah 12 malam itu kan Iya, juga saya. Sansan sing jaga itu Sansan pakai apa? APD. Kostum lengkap itu loh, pakai APD, itu sing
Sansan supaya ada jaga jarak dengan orang-orang itu tugasnya Sansan. Supaya orang tidak mendekat gitu. Protokoler. Ya. Oh, pantas sangat berkesan banget. Jadi iso sehat melayani pas Covid itu ya mergo diterne protokolere dijogo gitu. Satpam. Woi, Satpam. Penjaganya gereja tadi katanya. Penjaga apa? Penunggu malam. Jadi, terima kasih Sansan. Iya dong. Nggak ada lagi. Mas Indun nih, mungkin Mas Indun ini kan juga sering diajak-ajak ini. Mulai dari Ponorogo ke Tuban, sekarang nih ke Cepu juga ikut. Enggak. Oh enggak ikut. Ya, enggak tahu Mas. Ono koma nih. Enggak. Enggak tahu. Gimana? Diajak apa enggak nih, Mo? Di sini. Oh, dengan, sini aja. terus yang pasturan. Nanti kok terus pindah kabeh boyo napa men sak komsose pisan kok. Aduh. Jangan-jangan di TikTok tuh masih gitu Mo ya. MK sak liturgine, sak asine, sak ketua lingkungane ngono bener kene. Kok kayaknya ini bagus ya? Ide bagus nih. Tapi ada yang unik Kenapa? selama Romotinus di sini ya teman-teman. Kalau kita perhatikan sebenarnya banyak hal yang berubah. Salah satu contohnya adalah anak muda menjadi pengurus gereja, termasuk Bukur. Oh, Ada juga Kaling juga ada nih. Mbak Mana, Dian. mana? Ya, Mbak Dian. Mana orangnya? Nah itu Mbak Dian itu. Masuk paling Dia muda tuh itu? masuk frame. Ya muda juga. Paling muda. Paling muda. Kenapa dari Iya. 30 nggak sih? Iya loh. Dada dulu. Ada Dada. kamera. Ini Kaling juga ini. Kaling. Lingkungan Timotius. Jadi diajak juga untuk Ya. jadi Kaling anak muda yang mengikuti apa? Anak muda diajak untuk oh ya anak muda apa ya bahasa Orang muda. ya orang muda untuk menjabat sebagai Pengurus gereja. Luar biasa. Saya juga diajak, nggak tahu kenapa ini juga. Ajaknya agak maksa ya. Nggak maksa. Iya ya Mbak ya. Itu kayak bukan itu ngajaknya itu bukan pertanyaan, Iya. tapi mau Iya, ya. Mbak, ya. Iya ya. Iya ya, deal ya. Iya, jadi nggak ada kata tidak. Daripada kayak prosesnya uskup iku diomongi ya nanti silahkan doa di gereja Sampai menjawab sampai iya. jawab belum sampai jawab iya. Kalau jawabannya masih nggak mau, doa lagi. Silahkan masuk lagi. Tapi jujur Mas ya saya 3 kali ditembak Romotinus loh. 3 kali. Tembus semua Pak. Apa aja itu apa aja? Ketua lingkungan. Kali kali ya. Padahal saya ketua lingkungan sudah kabur 1 bulan udah ke lingkungan. Kena juga. Kena juga. 2 asin. Asin juga kena. Ya. Iya. Yang ketiga kemarin Mas. Oh, acara panitia. kemarin. Ketua panitia. Jadi tembaknya 3 kali tembus semua Pak. Tidak bisa menolak ya. Udah bisa udah. Ini berarti masuk checklist bagus nih. Oh, iya. Riwayat apa namanya CV-nya bagus. CV-nya bagus. Sekali tembak kena. Berarti nanti next-nya tembak terus. Ya, enggak seperti itu. Nanti itu namanya nanti apa ya? Tidak ada generasi. Apa? Pembulian apa ya jenenge apa ngono kuwi? Ngejor. Glondrok nih. Glondrok nih. Tolong kan subtitle ya ini yang glondrokno itu apa ya dijelaskan. Ya nanti artinya di bawah. Oh, iya. Editor. Tapi saya mau tanya nih Romo, kenapa kok yang dipilih itu malah yang muda-muda gitu? Kenapa nggak yang lebih bahasa pengalaman, Senior. senior? Kenapa? Jadi untuk menjadi yang berpengalaman itu harus pernah yang pertama kali. Jadi kalau diajak lalu jawabannya misalkan ya jadi ketua lingkungan, waduh saya belum pernah, ya nanti sampai kiamat nih gak nyoba ya ndak akan pernah gitu loh. Jadi ya harus ada yang pertama kali. Pertama kali yo ini saya pertama kali jadi ketua lingkungan, ini saya pertama kali jadi asisten imam, ini saya pertama kali jadi sesi liturgi, ini saya pertama kali jadi ketua panitia. Nah nanti ke belakangnya itu bisa ya menceritakanlah hal itu kepada generasi muda, kaum muda selanjutnya. Jadi supaya gereja itu kan juga jangan menjadi gereja yang apa ya, gereja yang ini gereja ya bukan orang ya, gereja yang tua. Gereja yang tua itu wis apa-apa ini mikirnya kesuwen. Ngono lho. Maksudnya mau ini nanti jangan-jangan seperti itu, nanti seperti ini. Kalau gereja yang muda itu kadang itu orang muda itu
nekat, tapi dengan nekatnya itu kan nanti bisa diarahkan, oh gini benar, atau juga bisa belajar dari pengalaman. Dan yang muda biasanya kalau itu yang menjadi teladan itu kan, kalau yang menjadi teladan orang tua itu sudah biasa. Kalau yang tampil ini orang muda, lalu juga itu bisa menjadi teladan bagi kaum muda yang lain atau bahkan bagi yang tua, itu yang luar biasa. Jadi jangan sampai yang orang muda, kaum muda itu meremehkan dirinya sendiri karena masih muda. Jadi itu kan juga dalam kitab suci juga ada, silahkan dicari. Jangan menganggap diri rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi yang lain. Dan apa ya, ini regenerasinya itu supaya nantinya juga jalan. Makanya dalam berbagai macam pelaporan LPG itu yang harus ditulis salah satunya adalah hal baik. Jadi yang diwartakan, entah itu jadi ketua lingkungan, jadi asisten imam, jadi seksi-seksi, atau bahkan jadi anggota pun, anggota Komsos, anggota OMK, anggota liturgi, itu harusnya yang dibagikan itu adalah juga sesuatu yang baik. Lah nek sing dibagikan itu ngeluh, misalkan Mas Ea sebagai asisten imam, waduh jadi asisten imam ini kok wangel men, jadi asisten imam gak enak. Akhirnya nanti tidak ada yang mau jadi asisten imam. Jadi ketua lingkungan juga gitu. Tidak ada hal baik yang ditemukan, enaknya cuma aduh jadi asisten imam itu mati kok angel men. Nah, memang ada pengalaman seperti itu, tapi itu kan bisa belajar. Tapi itu hal baik itu juga perlu dibagikan supaya nanti orang kedepannya itu tidak takut jadi asisten imam. Apalagi sampai bisa bilang gini, orang itu, "Lah Mas Ea iso, aku ya iso." Ya itu berarti menyemangati. Mbak Diana iso, berarti aku kudu iso. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwa kita memberikan teladan yang baik, kita memberikan sesuatu yang baik sehingga membuat orang lain itu tidak takut gitu loh. Tidak takut jadi pengurus, tidak takut terlibat dalam pelayanan. Aku sing kok ngene iso, mosok sampean gak iso. Jadi kan itu juga menyemangati. Siap-siap teman-teman ya, nanti diberi asisten imam juga atau lingkungan ya. Habis ini kayaknya asisten imamnya Jul guys. Oh, siap. Penerus VAP. Aku tiku kalau Mas Ju jadi apa itu jadi asisten imam, dikiranya malah romonya. Auranya ya. Auranya. Masuk. Bercanda Mas Jul ya, bercanda ya. Tapi saya setuju Pak ya. Setuju ya? Jadi asisten imam ya. Tolong ya dicatat ya. Tolong dicatat ya nanti bapak-bapak DPP mungkin. Dari teman-teman nih ada yang mau tanya nggak? Nah, mungkin ada Kak, ini ada yang ketegumen juga loh, ada ketegumen juga mungkin ada keresahan atau mungkin apa ya, kayak mau aku tuh ada gini, ada gejolak gini, boleh loh disampaikan, nggak apa? Ada? Ini ada temanya enggak? Nggak ada, Mas. Temanya Bebas. closing mau bebas. Mumpung iso tanya. Mumpung iso tanya sama teman dinosaurus, besok kalau kita tanya kecepu kita gitu. Waduh ya mau. Iya, ada. TikTok kuwi anak sing tekok gak wi? Ada nggak Meli? Kan kepala paroki yang baru untuk menanggapi keluhan yang barusan mau gitu. Ya mungkin untuk fungsi koordinasi dengan seksi-seksi yang terkait itu lebih dioptimalkan, karena yang selama ini kan ya belum optimal gitu loh. Jadi koordinasi antara Romo dengan ketua bidang, dengan seksi, lalu dengan ya orang yang dilayani, itu juga lebih fungsi koordinasinya lebih dioptimalkan. Mungkin bisa menyampaikan langsung kali ya langkah pertamanya. Di sini kan ada Pak Andi yang juga di bidang sumber, nanti juga bisa disampaikan. Ketika rapat di bidang itu kan juga bisa disampaikan. Infonya jangan dadaan dong gitu. Itu kalau tengah malam kaget nanti ya. Besok pagi baru lihat loh. Aku udah ada rencana kencan nih. Salah ya, salah
Susah ya. Oke ya, ditampung ya. Ditampung. Tampung ya, minta tolong ya ke Andi ya. Ya. Siap. Marga saya itu Pak, marga saya. Ya, karena di sini sudah jadi tamu, jadi nggak bisa keputusan. Ada wewenang. Minta tolong ya. Nanti tapi bukan berarti kalian harus akhirnya wah karena nggak ada akhirnya aku nggak dokumen, jangan ya. Tetap harus semangat untuk menjadi Katolik yang sejati. Bus. Rapi ya kita sejati. Kita bilitan kali ya. Sangat Pengen dibaptis. Iya, Pengen semangat. segera dibaptis. Pengen segera dibaptis lah, puji Tuhan. Moga-moga segera ya nanti ya. Amin. Pengen boleh, tapi proses tetap jalan terus. Tidak ada pertemuan kita tidak konsultasi ya. Udah ada order Ya, ya. ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas, Ada tetap jalan harus. pintas. Jangan harap masuk Katolik ada jalan pintas. Nggak ada. Saya minta program yang hanya 2 hari, wah nggak bisa, nggak bisa. Bisa itu kalau kursus pernikahan 2 hari. Oh siap. Emang bisa Kalau apa 2 baptis hari? ya bisa. Emang kursus pernikahan bisa apa 2 2 hari bisa mau. Loh, siapa yang menikah? 2 hari ya? Bisa. Ya. 2 hari kursus pernikahan. Sama sudah sekaratnya mau. Ya, iya. Kalau baptis itu yang darurat. Darurat. Sekarang darurat. Mau tapi Aku ya sekarang. Boleh, tapi segera dibaptis. Nek tuwuh nyuni sik sampai sekarang. Baptis. Wes sekarang. Jangan jaga gitu ya, jangan ikut-ikut gitu ya. Oke, teman-teman muda mungkin ini ada yang mau disampaikan lagi mungkin. Maju, ada yang mau disampaikan mungkin. Oh ya boleh. Ya. Kopi ini pas. Malam Romo. Malam, selamat malam. Ini saya kan diundang untuk mewakili teman-teman dari UMK. Ya, Yang mau saya tanyakan adalah harapan Romo kepada teman-teman UMK kedepannya seperti apa? di sini sebenarnya OMK-nya itu sudah bagus, tapi soal konsistensi. Konsistensi itu yang membuat akhirnya yang sudah bagus itu lemah lagi, lalu nanti ngompori laginya itu sulit. Jadi konsistensi itu terkait dengan apapun ya, misalkan soal pertemuan gitu ya, lalu soal keaktifan, lalu juga soal mungkin pelayanan. Jadi konsisten. Lalu yang kedua itu harapan saya OMK itu jangan lagi yang dipikirkan itu apa yang diberikan gereja, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada gereja. Jadi itu soal mentalitas. Jangan menjadi mentalitas yang saya ekstrimnya itu mentalitas peminta-minta, tetapi harusnya itu menjadi mentalitas yang memberi. Itu sebenarnya juga tidak hanya OMK ya, untuk semuanya juga seperti itu. Jadi apa yang bisa saya berikan untuk gereja. Lalu yang ketiga itu adalah soal bagaimana solid. Solid itu adalah soal menciptakan iklim yang positif. Jadi iklim yang positif itu ya hendaknya itu tidak turun dari langit gitu loh. Iklim yang positif, yang solid itu tidak turun dari langit, tetapi diusahakan. Ya entah itu saling terbuka, entah itu juga saling komunikasi, koordinasi, rendah hati, mengampuni, juga seperti itu. Baru setelah bisa solid menciptakan iklim yang positif, selanjutnya adalah hospitality, soal keramahan kepada mereka yang bergabung. Jangan sampai ketika saya, misalkan anggota baru saya mau masuk OMK, kok tidak ada yang nemani ya, kok saya kok merasa tidak diterima ya. Jadi itu soal hospitality, keramahan di dalam menerima orang lain, bukan hanya anggota baru, tetapi juga anggota yang lama. Kalau Tuhan Yesus itu kan ada domba satu yang hilang itu dicari. Nah ini kalau yang ada lalu jangan dibuat hilang gitu. Jadi dengan itu bisa terjadi karena adanya yaitu tadi mungkin memang tidak bisa dipungkiri ya, orang berteman itu karena kecocokan. Saya berteman dengan Mas Ea karena saya cocok dengan Mas Ea, misalkan gitu. Saya
kurang akrab misalkan dengan Ricky karena saya ya mungkin kurang hobinya tidak sama, mungkin makanan kesukaannya tidak sama, tontonannya Ricky mungkin suka nonton film action, saya suka misalkan gitu, lalu yang membuat ya itu boleh-boleh saja, tetapi ketika di dalam penerimaan terhadap orang lain dalam hal berteman itu, ketika apalagi di dalam ngumpul seperti itu ya hendaknya semuanya itu merasakan sapaan gitu. Sapaan dari teman-teman yang lain, apalagi kan kalau dibandingkan dengan jumlah pemuda-pemuda yang lain, orang Katolik ini kan sedikit, OMK-nya juga jauh lebih sedikit. Nah, yang sedikit ini ya harusnya lebih solid lah. Solid itu maksudnya ya tadi soal menciptakan iklim yang positif, soal hospitality, lalu juga soal mau menjadi teman bagi yang lain. Maka yang kapan ya Injil soal sesama itu? Nah, pertanyaannya juga sama, apakah kita semua itu sudah jadi teman bagi orang lain? Kita sudah jadi sesama bagi orang lain. Jadi mungkin itu yang perlu digarap soal OMK setahun ke depan. Jadi tidak perlu garap program itu sebenarnya kan gampang, tetapi bagaimana menjadikan ini solid. Kalau ini solid, programnya pasti akan muncul dengan sendirinya. Itu ya. Romo sangat lengkap, jelas. Dalam ya. Semangat. Makasih Mas Julian. Lalu juga satu lagi, jangan mentalitas korban. Mentalitas korban itu gini, misalkan lah ini karena si A, karena si itu, karena si ini, makanya saya jadi seperti ini, itu mentalitas korban. Menyalahkan. Iya, menyalahkan, maksudnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu mentalitas korban. Jadi ya bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih dari itu, tidak hanya merasa ya playing victim itu kalau ada orang lain ya. Maksudnya saya ketika konflik saya merasa saya menjadi korban, tetapi ini juga lebih pada gak ada apa-apa loh, gak ada apa-apa. Kenapa ndak aktif misalkan? Lah orang-orangnya, teman-temannya ndak welcome kok. Nah itu mentalitas korban seperti itu. Hendaklah jadi pelaku, tetapi pelaku yang mengarah pada kebaikan. Mantap. Ya teman-teman UMK ya, baik di TikTok maupun besok lihat di YouTube ya. Nanti Ini krungu apa gak ning TikTok? Dengar. Om Ho aja sampai komen sudah masuk grup sama Om Ho. Siap. Cep ya. Terima kasih Om Ho ya. Kasih Om Ho. Sudah langsung kok. UMK sudah. Ini balik ke Romo lagi. Ya. Berapa tahun berarti Romo? 4 tahun. 4 tahun yo gak sebentar mau. Suka duka mau. Nah, yang kemarin itu kan journey itu kan belum 4 tahun. Ini kan udah 4 tahun beneran ini mau. Suka dukanya apa mau? Selama ada di paroki Santo Petrus Tuban. Baik di paroki maupun di stasi. Ya. Kok pertanyaan wajib lu ya, suka Wajib. duka. Pembubaran panitia ya suka duka. Nanti pesan-kesan. Ya kan Otomatis. Template ya. Template. Jadi ya dukanya dulu. Dukanya itu bagi seorang gembala itu kalau ada dombanya yang tersesat. Tersesat itu maksudnya bukan lalu pindah ke hal lain ya, tetapi tidak mau ke gereja, tidak mau ke lingkungan. Jadi wis dikuandani sampai diajak sampai elek ngono ya, tetep ndak angel gitu loh. Angel gitu ya apa ya, nelongso. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang mungkin jadi suka dukanya dari jadi ketua lingkungan gitu. Ketua lingkungan itu kan yo ketika umat sing teko sithik ngono kan yo Nelongso. Terus misalkan juga nyari tempat untuk doa itu nggak ada yang mau, itu kan yo nelongso. Terus
mungkin juga memberikan informasi atau Nggak ada yang pengumuman, tidak ada yang nanggapi. nanggapi gitu kan Iya. ya gitu. Nah, ya juga sama halnya itu yang maksud saya itu tersesat. Tersesat itu bukan soal ini terus pindah ke agama lain, lalu itu juga soal tidak mau arti, lalu juga apa-apa disalahartikan gitu loh. Jadi disalahartikan sebenarnya tidak seperti itu. Jadi disalahpahami apa-apa yang sudah jadi keputusan, jadi yang diajarkan, yang dilakukan itu juga lalu disalahpahami. Lalu kalau sukanya itu ya banyaknya itu ya karena banyak yang perhatian. Kemarin itu ketika Bapak Uskup kesini, saya sudah menunjukkan semuanya itu. Jadi ya di sini umatnya itu aktif. Di sini umatnya itu potensinya besar. Di potensinya itu banyak. Jadi umat itu tidak hanya yang pengurus saja ya, tetapi semuanya dari yang anak, remaja, OMK, generasi muda, keluarga muda sampai yang tua itu potensinya besar. Potensi itu kan tidak harus diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan, tetapi bisa melalui apa yang dia bisa lakukan. Nek iso kur yo melu kur, nek iso maca yo melu lektor, iso nyanyi yo jadi pemazmur, Sing edit jadi Komsos ya. nah, misalkan gini yang lebih melek media itu ya gabung neng Komsos. Satu yang punya minat nanti belajar bersama, minat doa ya ikutlah, doa banyak doa bahkan di lingkungan itu kan juga doa. Iya, doa lingkungan. Jadi potensinya itu besar, maksudnya itu juga memberikan ide, memberikan pemikiran, sumbangan-sumbangan entah itu berupa tenaga, pikiran, finansial dan apapun itu sangat besar. Tapi kadang itu ada yang tidak mau gitu loh. Lalu setelah itu mau belajar. Di sini ini mau belajar. Jadi selama 4 tahun, buktinya apa? Yang muda-muda yang baru pertama kali tapi bersedia itu kan artinya mau belajar. Itu artinya mau belajar. Lalu juga perhatian. Selama saya 4 tahun di sini ya tidak pernah kelaparan. Itu kan juga karena adanya perhatian dari umat. Kulkasnya sama mejanya penuh Mo ya. Ya. Sampai kenyangan nggak sih? Sampai yang Jadi- belakang juga dapat bagian. Jadi termasuk kamu kamu ya? juga karena Iya dong. adanya banyaknya perhatian, banyaknya kasih yang diberikan. Luar biasa. Tetap balik-balik neng aja. Lalu juga ketika bisa renovasi seperti ini kan juga adanya perhatian dari umat sendiri kepada gereja dan juga kepada imamnya. Nah, lalu juga generasinya muda juga seperti itu. Ketika misalkan diajak Mas jaluk tulung ya jadi ngewangi aku jadi asisten imam. Ya Romo, itu juga menyenangkan loh. Gak langsung ya sih. Gitu ada. Pada akhirnya juga bersedia itu ya. Jadi ya gitu, Mbak minta tolong ya jadi ketua lingkungan. Oh iya Romo siap. Itu seneng rasane, gitu loh. Jadi itu hal-hal yang menyenangkan. Dan masih banyak lagi. Kok nek dijelasin sampai keluhan Sih, ya. Mas. Sampai keluhan. sih. Ayam bakar sampai wes Sudah. ngawe-ngawe ya. Ya. Udah mau lapar kabeh itu juga. Sudah dong. Kan sebelum bisa nggak boleh makan ya? Oh iya, maaf. Satu lagi berarti mau terakhir ini. Belum dong. Belum terakhir. Kan pelayanannya belum. Oh, jamnya belum ya? Belum. Oh, jamnya belum. Dari Ko Andi belum ada pertanyaan nih. Oh, ya. Sepi-sepi baik nih. Ko Andi Ko nih, Andi nih. yang selama ini ngurus misdinar, Sinar, liturgi, liturgi, dan lain-lain. mungkin ada tanggapan atau mungkin ada kesal atau keluh kesah atau sambatan. Monggo, Ko Andi. Ya, saya juga termasuk dari salah satu domba yang hilang. Jadi, dulu waktu Paskah di 2023
itu saya baru ikut misa lagi dan masih belum terima komuni. Jadi saya masih bergejolak untuk kembali ke gereja waktu itu. Terus setelah itu saya mengaku dosa. Tepat di perayaan Paskah saya ketemu sama Romo Dinus, dimintai tolong untuk jadi pendamping misdinar. Saya awalnya juga ragu apakah saya bisa, karena dulu yang era yang dulu dengan yang sekarang kan akan ada berbedanya. Namun Romo meyakinkan bahwa saya mampu. Akhirnya saya mencoba dan mau. Ya itu saya juga berterima kasih karena Romo juga selalu memberikan kepercayaan supaya saya bisa lebih aktif di gereja dan akhirnya tidak menjadi domba yang hilang lagi. Siap. Nah, yang menjadi harapan saya ini, apakah Romo bisa memberikan mungkin nasihat kepada anak-anak misdinar atau yang mungkin yang akan baru, yang akan masuk ke kelas misdinar yang terbaru ini, supaya mereka itu bisa semakin aktif dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Apalagi mungkin ada orang tua yang merasa kalau misa harian itu selalu pagi, jadi malas ngantar anaknya bertugas atau mungkin malas untuk membangunkan anaknya bangun pagi. Mungkin ada sedikit nasihat atau masukan dari Romo untuk misdinar di paroki ini. Ya, jadi ada dua. Yang pertama untuk misdinarnya, yang kedua untuk orang tuanya ya. Iya. Jadi untuk misdinar itu berbanggalah dan berbahagialah karena tugas Anda itu yang paling dekat dengan altar. Di altar itulah terjadi keajaiban. Keajaiban itu ya roti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan ini tidak semua orang itu bisa maju sampai ke situ, maju sampai mendekati altar. Jadi itu yang patut disyukuri, yang patut dibuat alasan untuk bangga. Kalau pada zaman dulu untuk jadi misdinar itu melalui proses Seleksi ya. ada tahbisan nih. Begitu. Ya, di zaman dulu dalam sejarah gereja itu orang itu untuk bisa masuk sampai mendekat ke altar itu ada yang namanya tahbisan-tahbisan kecil itu. Jadi orang dari luar gereja boleh masuk itu ada tahbisan. Nanti boleh pelayanan lagi ada tahbisannya sampai menjadi putra altar misdinar itu, putra putri altar misdinar itu. Jadi ya itu tugas dan pelayanan suci. Yang kamu layani itu sebenarnya juga bukan hanya imamnya, tetapi adalah Tuhan sendiri. Di mana membawa bahan persembahan yang nanti itu yang akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ya itu menjadi alasan untuk berbangga. Jadi yang pertama temukan alasan bangga dan bahagia jadi misdinar. Jadi karena yang kamu lakukan ini adalah tugas suci, tugas yang mulia, tugas yang baik. Jadi yang kalau dipikirkan itu yang negatif-negatifnya atau yang susah-susahnya, soal bangun pagi, soal harus latihan, ya bukankah untuk menjadi baik itu ya harus latihan? Bukankah untuk menjadi baik itu juga perlu pengorbanan gitu loh. Sekolah pun itu kan juga perlu pengorbanan. Bagi yang sudah bekerja saat ini, yang sudah tidak sekolah lagi, yang sudah itu kan juga dulunya juga ada pengorbanan gitu. Jadi jadikanlah pengorbananmu itu sebagai silih yang dipersembahkan kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih kudus lagi, atau bisa dimaknai jadi misdinar itu jalan menjadi orang kudus, jalan menjadi orang suci. Lalu untuk orang tua, jangan menghalang-halangi anak untuk melayani Tuhan. Hati-hati kualat. Iya. Janji pernikahannya. Iya. Berarti pernikahan saya, Mbak Dian, saya. Hati-hati nih.
Karena 10 tahun ke depan ini ya. ketika kamu melarang gitu ya, wes gak usah gitu ya. Sebenarnya yang kamu hadapi ini bukan anakmu saja, tetapi bisa jadi itu adalah Tuhan. Kamu melarang anakmu itu mendekat kepada Tuhan. Bukalinya wis waduh ngono. Jadi ketika apa ya bahasanya nek pelit ngono ya. Wong anak mau melayani Tuhan ndak boleh. Kok orang tua macam apa itu? Ngono lho maksudnya. Ngeri. Jadi Sambut di rodan bos ini. jangan heran ketika anak itu sudah dewasa, anak itu berani melawan orang tua karena anak itu mau melayani Tuhan saja tidak boleh. Anak diajari untuk pelit kepada Tuhan, hitung-hitungan kepada Tuhan. Hitung-hitungan maksudnya tangisu, sik malas, sik penak turu, itu hitung-hitungan. Jangan heran nanti ketika dewasa, ketika tua, anak Anda itu juga hitung-hitungan dengan orang tua. Nanti karena sejak kecil itu saya diajari hitung-hitungan karo Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang pelit ya guys. Aduh, Bahaya itu. Paling Bahaya Tuhan pelit. Walasnya itu gitu. Kalau tidak main-main kalau Tuhan yang sampai pelit Aku loh. pelit oksigen bahaya. Iya. Sehingga ning dinding nganggo. Ada split itu piye ya. Jadi dukung anak ketika mau mendekat kepada Tuhan. Dampingi. Lalu juga yaitu tadi didampingi, pendampingan orang tua selain pendampingan dari pengurus itu juga perlu. Jadi dibiuk nih yang pengurus lalu orang tuanya lepas tangan itu juga tidak benar. Jadi perlu kerjasama antara pengurus dengan orang tua. Nah nek pengurus iku wis wetol apa jenenge mendampingi, mengajak, mengarahkan, tetapi nanti nek orang tuanya itu juga tidak mendukung ya tidak akan bisa jalan. Jadi ini pesan untuk orang tua dan misdinar. Ini sebenarnya tidak hanya untuk orang tuanya misdinar, untuk orang tuanya biak juga seperti itu. Kadang juga, terus tidak usah biak, masih repot. Aduh. Ya nanti ya. Iya ya Jadi tuh ya. seperti itu. Ini biar setiap minggu setelah misa tinggal 3 orang sedih no? Gue Iya. ngajar kalau ngajar les privat Jadi gitu ya, pesan saya itu dulu supaya nanti tidak lupa untuk disampaikan kepada orang tua. Jadi pesan saya nanti ketika nanti ada pertemuan dengan orang tuanya Miss Dinar, ini bukan dari seksinya sendiri, pesan dari saya. Disetel aja nanti kok. Ada videonya. Saling ya. Nanti kalau pertemuan pasang proyektor, setel video ini. langsung suruh Miriam. Nonton bareng. Enggak orang tua bisa dilihat menit keberapa ini tadi. Mungkin orang tua akan jawab, alah Romo ngomongnya gampang karena tidak punya anak gitu ya. Tetapi ya ini yang bisa saya katakan kepada mereka yang punya anak. Jadi kita punya tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Iya. Pripun, Ko Andi, ada lagi yang mau disampaikan? Saya ingin tanya lagi Romo. Iya. Monggo. Ada evaluasi sedikit dari Romo tentang Miss Dinar atau mungkin dari pendampingnya juga mungkin yang masih kurang menurut Romo Oh, evaluasi. yang Anu. perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu adalah soal keseriusan dalam bertugas. Jadi kadang itu serius itu kan harusnya juga ketika latihan. Latihan itu serius, nanti nek wis tugas itu juga harapannya ya ndak akan jauh dari latihan itu serius. Nek tugas nek pas latihan itu guyon naik ngono ya. Lalu nanti ketika tugas ya ndak akan Jauh berbeda. jauh dari situ. Artinya gini, ketika guyon atau lalu yang terjadi adalah kurang satset ngono lho. Ya. Kurang satset malah terus kurang tanggap. Ya, kurang tanggap. Tanggap gitu loh maksudnya tanggap waktunya ini supaya jangan lalu menunggu. Nek menunggu itu kan jedane iki kudune wis misalkan ya bawa persembahan itu. Wis namane siap iku sik ning kono lagi
mesti siap-siap misalkan gitu, siap-siap mau membawa. Jadi ya soal keseriusan, lalu yang kedua adalah konsistensi juga. Jangan maunya hanya ketika hari raya dan hari-hari besar. Jadi ya harus telaten sih di misa harian. Misa harian, nanti juga lalu misa hari Minggu biasa. Jangan hanya saya mau tugas kalau nanti hari raya saja. Ya itu ya enggak, kurang tepat. Atau mungkin waktu eksklusif dengan Ya, posko. ya waktu-waktu eksklusif Akhirnya seperti itu. rebutan tugas. Oh kemarin sempat rebutan ya? Iya. Kalau tahu soalnya mau diliput Kompas ya. Banyak yang Risma jadi pakainya yang besar-besar. Lalu nih. juga kalau untuk yang pengurusnya diharapkan juga dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya dengan konsistensi soal waktu, ketepatan waktu. Lalu juga ngajari dengan jelas, lalu merespon sesuatu itu dengan bijak. Kalau mereka itu misalkan bertanya gitu ya, bertanya itu kan harusnya dapat solusi ya. Maksudnya ini boleh ndak, ini harusnya bagaimana, ya dengan sabarlah menjawab seperti itu, dilatihkan kembali gitu. Misalnya nek dijawab dengan ketus ngono ya, wis mbuh pikiran dhewe lah itu kan nanti ya, terus mereka mau bertanya dengan siapa gitu. Latihan dunia kerja ya guys ya. Sebuah kok dhewe. Ini kan dan nanti mereka yo akarnya menjadi apa ya? Malas untuk bertugas. Ora iso diseneni pisan. Itu. Ini kalau tadi sudah ada dari Misdinar, seksi liturgi, ada dari apa namanya Ujul, OMK. Sekarang anggota OMK-nya nih, ada yang mau disampaikan nggak? 1, 2, 3, Iya. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, anggota Di OMK-nya. belakang kamera enggak apa-apa lo tanya. Belakang kamera. Ricky nih, kayaknya Ricky tuh pendiam banget ini ya. Iya. Kan aku udah ngomong dari tadi. Ya gue mungkin mengawali dari Betty dulu apa? Tangkon apa? Ada. Senjata makan tuan guys. Ternyata makan tuan. Ini loh aku di prompter ini loh, tanya ke Ricky suruh tanya gitu loh. Oh, Makanya gitu. aku nembaknya ke Ricky. Oh, Ternyata gitu. ketembak sendiri. Ketembak Gimana sendiri. kita? Pikir Dulu ya makan nih Betty dulu. Betty dulu, habis itu Ricky ya. Ayo Bet. Good. Kalau aku gini mau, Romo kan apa namanya pindah tempat tugas itu kan nggak hanya sekali kan. Mungkin setiap beberapa tahun sekali pasti Romo pindah. Dulu sebelum ke Tuban Romo juga dari paroki yang lain. Sekarang dari Tuban pindah ke Cepu dan lain-lain. Gimana sih mau caranya move on dari karya yang sebelumnya dibangun di suatu paroki itu, lagi jaya-jayanya, lagi kece-kecenya, maksudnya lagi apa ya, Hot-hotnya gitu. hot-hotnya gitu, terus kayak karyanya tuh belum selesai, Rama merasa belum, aku rasanya tuh karyaku tuh belum selesai di sini, aku belum puas untuk membangun paroki ini menjadi lebih baik, tapi kok aku harus dipindah gitu loh, atau mungkin perasaannya kayak giliran paroki wes api aku dipindah, Wah, aku belum menikmati hasilnya kok aku dipindah, kayak apa ya mau Tinggal pas sayang-sayangnya. tadi tinggal lagi sayang-sayang, meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Cara move on-nya Romo tuh gimana gitu loh, dari karya-karya yang sudah Romo bangun gitu. Ya bukan saya. Ini. Kan Romo yang memimpin Romo yang gitu. membalakan. Ya, sebenarnya saya di sini tidak apa-apa. Ini kan saya tidak ngapa-ngapain juga di sini. Nah, ini loh, apa ini loh? Ini Yang kan di depan kita ini ya. apa ini? Apa ya? Ini Roh Kudus ngono kuwi. Jadi ketika kemarin Bapak Uskup ke sini, itu kan juga ketika sambutan itu kan memberikan nasihat untuk rendah hati. Berarti yo nek rendah hati ya jangan sombong. Jangan sombong itu jangan merasa bahwa ini karena saya. Karena saya tidak bisa apa-apa. Ya ini karena Roh Kudus. Lah ketika nanti misalkan ya berat seperti itu, waduh kok piye yo. Ketika saya khawatir nanti ketika saya pindah sini bagaimana atau nanti di tempat baru bagaimana, ya intinya yo percaya karo Gusti. Percaya
Karena dalam sebuah tempat atau di setiap tempat itu pasti ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Di tempat yang kita kehendaki sekalipun itu pasti akan ada hal seperti itu. Ada orang yang menentang, ada orang yang mendukung. Ada orang yang melemahkan, ada orang yang menyemangati. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal itu. Karena ya itu yang saya percaya, bahwa di setiap tempat itu pasti ada suka dukanya. Mungkin berbeda, halnya berbeda. Nek di sini misalkan, oh sini senang karena di sini banyak tempat-tempat rekreasi misalkan yo. Di tempat yang lain juga akan ada kesenangan yang lain, mungkin di tempat yang lain ada banyak tempat kuliner misalkan gitu. Kalau di tempat yang lain itu ada banyak tempat buat nyangkruk. Nah, seperti itu contoh bahwa di setiap tempat itu pasti ada plus minusnya. Lalu juga soal orang ya pasti ada. Tidak bisa sebuah tempat itu lalu kita semua orang itu mendukung semua, tidak bisa. Semua orang itu senang semuanya, tidak bisa. Nah, akhirnya ya pada akhirnya semuanya itu kan ya diserahkan pada Roh Kudus. Percaya kan. Moto tahbisan ya, Mo ya. Kembali ke moto tahbisan ya. Kembali ke moto tahbisan itu. Jangan takut, percaya saja. Tadi sempat dibahas ya di belakang layar kayak Iya. Pak Pur kayak terlope-lope sama moto tahbisannya kayak jatuh cinta gitu loh. Itu ada tuh di YouTube-nya yang The Journey. Itu ada, nanti ditonton ya Nonton dari teman-teman situ ya Pak ya? Iya. Bermanfaat loh itu. Ternyata penonton setianya Komsel. Terima kasih Pak Pur ya, selamat nonton. Teman-teman jangan menonton juga. Kenapa muncul moto itu? Karena di ceritanya sampai pada Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja, itu kan ada orang yang punya anaknya itu ketika dia berangkat menjumpai Yesus, anaknya itu sakit keras. Lalu ketika dia sedang dalam perjalanan diberitahu bahwa anaknya itu sudah meninggal. Lalu meninggal untuk kita manusia biasa itu sudah meninggal itu kan ya wis mustahil ya. Kan yang diharapkan tadi kan kesembuhan. Lah ini sudah meninggal. Lah sudah meninggal itu mustahil untuk sembuh lagi. Hidup aja mungkin mustahil kalau menurut pemikiran manusia, apalagi sembuh, sehat lagi. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah jangan takut, percaya saja. Dan ketika orang itu mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di situ bukan karena orang yang mendengarkan itu, bukan karena dirinya sendiri, lalu terjadilah mujizat itu, tetapi di sini Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus itu menyertai orang yang percaya ini. Lalu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yaitu bangkitlah, keluarlah. Akhirnya anak itu yang tadinya sudah mati, dia hidup lagi. Jadi yang mustahil saja itu bisa dilakukan oleh Tuhan, apalagi yang tidak mustahil. Ya Tuhan lebih gampang melakukan itu. Iya. Gini aja semuanya bisa kalau sama Tuhan ya. Air sudah dianggur. Bukan jadi ordal ya. Rekrut Komsas. Jadi podcaster dia. Iya. Cocok kayaknya. Kalau dari Pak Pur sendiri ada yang disampaikan ke Romo mungkin? Wah, banyak kalau saya, Mbak ya. Dari saya takut untuk ngomong di depan publik. Oh iya. Saya tuh kalau udah ngomong depan publik bingung saya. Tangannya geter. Akhirnya jadi ketua yang ngomong sama orang. Banyak belajar lah. Maksudnya intinya yang diberikan beliau ini banyak. Jadi kita belajar, kita ya ngomong di publik untuk bersosialisasi dengan siapa saja. Jadi yang baiknya banyak. Jadi terima kasih Romo. Ya, untuk anak-anak muda diberi kesempatan, diberi untuk tanggung pansos, pansosnya sendiri ya. Pansos yang baik ya. Iya. Jadi bermanfaat juga buat kalau di lingkungan buat sesama. Nah, jadi mereka yang kalau di rata-rata di lingkungan saya itu kan lansia, Rom. Lansia. Jadi mereka itu dengan adanya anak muda yang aktif, mereka senang.
positifnya itu aja. Kalau negatif ya tidak ada lah, saya bilang. Sudah Ya, ada. nggak ada, tapi ya itu tadi cuma kan sudah disebutkan Romo. Ya kurangnya warga kalau misalkan diajak ke lingkungan pasif. Jadi kita harus door to door. Ayo ngajak terus. Pokoknya tidak boleh capek untuk ngajak, gitu aja. Ya pokoknya is the best lah pembelajarannya. Nah itu kan yang membelajarkan bukan saya. Tapi yang Tapi beri kan yang memberi kesempatan Romo. Romo, yang memberi semangat tadi loh. Kan ada yang memadamkan hati, Kepercayaannya ada yang- itu. Gimana Riki? Ada? Balik lagi nih ke Riki. Nggak usah dipaksa nih gak ada pertanyaan, nggak usah dipaksa. Oh, nggak ada ya? Nanti mengada-ada. Kalau Romo bilang gitu nanti Riki nggak tanya beneran. Ya nggak apa-apa. Jadi Kalau dari kebebasan. ini Bukaling nih. Oh iya, Bukaling Bukaling. Timotius nih. Juga jangan mengada, kalau nggak ada di skip aja. Ada tadi Romo Ada ada tadi omongan. Romo kepikiran tapi Lali. apa ya? Nggak, ini nggak. Ruwet. Di lingkungan saya itu kan ada warga itu sebenarnya sama mudanya Romo. Nah, suaminya ini saya ajak bisa mau. Saya ajak apa kayak kegiatan lingkungan tuh mau bisa gampang. Nah, yang istrinya ini agak susah gitu loh. Jadi saya sama warga lainnya itu sebenarnya Mbak itu loh Mbak diajak atau Mbak ini lah ndak mau, terus mau gimana, mau maksanya saya juga bingung gitu loh Romo. Nah terus akhirnya kadang cowoknya aja, suaminya aja yang Datang. jadi sering ikut apa kegiatan lingkungan seperti Iya. itu. Nah saya cuma mau minta apa sarannya gitu loh Romo, biar saya enak, dianya juga enak, nggak merasa dipaksa. Aku ki gak pengen, belum pengen kok, mau paksa kayak gitu loh. Kayak saya sendiri dulu kan juga gitu, sebagai warga baru di Timotius itu kan juga gitu. Dulu tuh masa ditaja yang ikut, udah pas melo, wes aku gak mood. Nah gitu loh, saya kan mudian, aku gak mood, aku gak mau ikut, aku gak mood. Nah terus setelah tahun ketiga di sana, saya kok aku pengen ikut ya, pengen ikut. Nah terus kebetulan Romo tiba-tiba memberikan kepercayaan sebagai ketua lingkungan. Itu sebenarnya juga challenge buat saya. Oh Iya. iki aku dipercaya iki buat jadi ketua lingkungan ini. Ya udah, oke, tak coba kayak gitu loh. Jadi Iya. maksud saya gimana caranya saya bisa mengajak itu biar bisa bergabung, biar bisa kayak saya gitu loh Bu. Oh iya, aku pengen ikut kayak gitu loh Mo. Ada ketertarikan Iya, untuk ikut ya? ketertarikan untuk ikut gitu loh Mo. Iya. Kayak gitu. Yang pertama, jangan dijadikan beban. Ya. Ambil prinsip sithik ora ditampik akeh saya pikulan. Artinya Artinya editor saya. Saya juga mudeng. sithik ora ditampik itu sedikit tidak ditolak, banyak Ya. disyukuri. Jadi jangan menjadikan bahwa siapa ataupun berapa yang datang itu menjadi sebuah beban. Kayak gelo. Iya. Jadi bersyukurlah pada apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lah nek Tuhan kayak ini 5, yo sing teko yo 5. Tuhan yang kayak ini 10, Tuhan kayak ini 50, yo iku sing teko. Yo buktinya kan dulu ndak aktif, nek iku wis Tuhan wis berkehendak nanti lah yo. Nek wis Roh Kudus wis Laku lah. wah, itu nanti kan yo mbok sikile iki obah-obah dhewe piye gitu. Tetapi yang perlu dilakukan yang pertama adalah mendoakan. Mungkin dalam setiap kali doa lingkungan itu sempatkanlah, ajaklah mereka yang sudah datang itu mendoakan mereka yang masih Belum berminat. belum bisa datang. Jadi ya supaya orang yang pada saat ini belum bisa datang itu pada pertemuan yang selanjutnya itu bisa berkumpul bersama dengan kami. Lalu yang kedua itu adalah
entah setuju atau tidak setuju kepada Anda semuanya, ketika ada pertanyaan resmi, maksudnya resmi itu guyonan loh ya, nek guyonan niku kan nek tekok Romo iki gak gelem teko terus iki piye? Lah iku nek guyonan niku jawabnya syukur jeplak. Iya. Tapi ketika resmi saya selalu menyarankan jangan memaksa, jangan mengajak. Karena orang nggak tahu kita orang itu nanti nyaman nggak diajak. Ya kan biasanya dipaksa marah gitu Iya. mau malah. Jadi datang kalau mau kunjungan itu terus aja ayo to ning gereja, ayo to ning lingkungan. Itu terus dia nek orangnya belum berkehendak nih. Intinya kan yang pertama itu merasa ditemani dulu orang itu. Ya maksudnya disapa ketika itu ya dikunjungi. Misalkan senenge apa rujaan, ya wis nek kono rujaan ora usah ngomongin soal Ajak-ajak, aktif, pokoknya cuma ajak-ajak. rasa ngomongin soal kalau misalkan orangnya belum tidak nyaman diajak ngomong soal iman, ya ojo langsung diajak ngomong soal iman. Ya wis ngomongin soal anak, ngomongin soal apa ya nek sing nek Drakor. Gitu ya, yo ojo gibah itu rasa. Ya misalkan ya sinetron apa nek lah cowok itu biasanya yang diomongkan adalah hobi. Misalkan mancing, babalan. Lah nek sing sesama perempuan itu apa saya nggak tahu. Ya shopping apa masak apa gitu. Nah, artinya ketika nanti setelah itu merasa ditemani, saya yakin ketika sudah ada ikatan hubungan, aku koncomu, gue koncomu, itu akan dengan sendirinya sok kapan doa lingkungan aku tak melok, akan terjadi seperti itu daripada pemaksaan nanti membuat situasi menjadi tidak nyaman. Mungkin kalau tidak nyaman itu datang sekali lalu kok merasa tidak diterima, aku teko kok gak enek sing ngajak omong tolak wis Bisa nggak datang lagi. iya wis pisan Jadi iki males ya aku ya. teko. Nah, akan terjadi seperti itu. Maka ya itu tadi, mungkin dengan beberapa orang, 2-3 orang itu datang, yo tapi di briefing sih yo. Ojo ngomong soal ngajak-ngajak iku. Kadang ke ibu-ibu itu kan agak Ya, susah. makanya kan di briefing dulu. Iya, ibu-ibu wis sepuh barang iku kadangan kan gimana ya, nyeplosnya itu moro-moro Ya. gitu kadangan. Cak tiktokan ya mbak. Iya. Kalau orang yang ngajak ngomong dulu itu enggak apa-apa, baru lalu itu ditimpali. Oh, gitu. Maaf ya, misalkan gitu ya, maaf ya selama ini saya enggak pernah datang ke lingkungan. Nah, itu baru nanti jalan untuk masuk. Loh lah nyapo toh, lah kenapa kok enggak datang gitu. Lalu nanti bisa masuk lewat situ. Tetapi kalau orangnya itu tidak bahas seperti itu, berarti sebenarnya dia itu ada ketidaknyamanan ketika diajak untuk ngobrol soal itu. Maka masuknya itu ya jangan lewat yang membuat orang tersebut tidak nyaman. Karena ketika saya kunjungan itu saya tidak pernah ngomong ayo kapan dibaptis, kapan yang gereja, kapan gitu. Ya wis kita ngomong nek misalkan orangnya rokok, yuk ngomong nih soal baku. Sebaku sampai tekan dia itu diomong nih nek mancing, foto mancing ngomong nih soal iwak. Persuasif gitu mbak. Iya, ngomong nih apa misalkan soal mungkin yang sukanya adalah soal isu-isu terkini ya nonton berita sih. Nah, aku terus bahas Banyak nih yang lagi tren di TikTok, sibuk banget di TikTok akhir-akhir ini nih. apa tuh? Jadi misalnya kayak apa perang di Clear. di Israel sama di Di Iran. Iran. Ya itu mungkin ada yang mungkin sukanya seperti itu atau mungkin ada yang sukanya itu ngobrol soal peliharaan. Nah, itu kan nanti di situ pelan-pelan. Jadi ojo maksa lalu satu kali beres gitu. Jadi buat orang itu merasa Nyaman ditemani, merasa oh ini teman, ada yang menyapa lah. Lalu kalau bisa sebelum pamit pulang itu ayo doa dulu. Tapi doanya yo terus nyindir ngono. Yo
tobatkanlah orang ini. Ya itu kan ya doanya itu ya yang normal-normal lah. Diusir ya Jadi supaya keluarga di sini diberi kebahagiaan, kesehatan, dilindungi, ngono. Wes ngono kuwi ini nggak perlu terus doanya jangan menjurus ya, jangan menyindir ya. Nah, usirlah kuasa kegelapan yang ada di diri orang ini sehingga orang ini mau dikelilingi. Eksorsis. Itu kan ajalnya nyindir. Malah kesurupan loh kayak gitu. Kan nyindir toh. Oke, itu Mbak Dian. Terima kasih. Ya. Ada lagi dari teman-teman yang baru Krisma, ada yang mau disampaikan ke Romo? Tips and trik jadi Katolik militan mungkin. Ada? Atau Pak Adi mau jadi Romo, caranya masuk Romo gimana? Masuk seminari gimana? Kak Felin mau jadi suster. Felin itu juga menarik. Karena Felin itu papanya itu Pak Joni adalah mantan ketua bidang untuk Komsos. Iya. Sekarang sekretaris. Bapaknya pensiun, anaknya masuk. Nah, ini termasuk regenerasi juga ini berarti kan ya. Ada yang mau disampaikan Felin atau Pak Adi? Tanya gak apa-apa. Kenapa kok dulu Pak Adi kayaknya ada nih yang mau ditanyain ini. Monggo Pak Adi. Pak Adi dulu. Maju. Gak masuk frame, oke. Mic-nya nggak masuk dong. Ikut ulang ono biar masuk. Saya cuma Sini. Akhirnya maju. cuma mau bilang saja saya ibaratnya mau mengucapkan terima kasih karena kan saya jadi anak domba yang hilang Mas Bro. Domba yang hilang. Kaget ya. Sekarang ada binaan ya. Kegunaannya anak biak mau. Biaknya beda tapi. Jadi saya mengucapkan terima kasih mau karena di sini kan saya setelah menghilang dari kecil ya. Saya baru baptis sekitar 2 tahun yang lalu ya, terus sudah memperkuat iman saya di Katolik, terus baru beberapa waktu lalu juga selesai Krisma juga. Jadi setelah saya proses itu kan ditemani oleh Romo secara tidak langsung. Setiap malam kan kadang kita juga diskusi di depan ruang komsos lah. Jadi beratnya Romo pindah juga ada sedikit Sedih. ya seperti saya itu, jadi kehilangan sosok yang biasanya ada gitu. Pacarnya di belakang loh. Jadi saya cuma mau bilang terima kasih dan semoga di tempat yang baru tetap menjadi Kembali yang Panutan. nice gitu. panutan kami semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi sudah ikut dalam karya pelayanan di Komsos, mungkin juga pelayan dalam kepanitiaan, dan ini pesan saya untuk semuanya yang ikut dalam pelayanan, jangan menjadikan pelayanan itu sebagai tempat pelarian. Jadi misal saya tidak cocok dengan istrinya, lalu larinya pelayanan di gereja. Saya tidak cocok dengan orang tua, larinya pelayanan. Nah, jadi karena kalau seperti itu yang terjadi nanti malah jadi troublemaker dalam pelayanan. Jadi masalah karena masalah yang di rumah ini atau entah itu di tempat kerja atau di tempat mana, itu kalau tidak bisa di manage itu diatur, dikelola, misalkan gitu ya, itu nanti justru malah pelampiasan emosi negatif itu di pelayanan, akhirnya ya nanti bisa jadi sing tadinya ini misalkan yang di rumah geger karo bojone, akhirnya di tempat pelayanan geger karo koncone gitu. Di tempat kerja geger dengan rekan kerjanya, nanti di tempat pelayanan ya nanti geger kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi motivasinya itu jangan
karena pelarian, motivasi. Tapi siapa tahu di sini yang tidak punya masalah, semuanya punya masalah masing-masing. Tetapi jangan jadikan pelayanan itu sebagai tempat pelarian. Ya sudah, masalah saya di rumah, ya itu saya tinggal di rumah di sini, saya pelayanan gitu. Masalah saya di tempat kerja, maka di sini ya masalah itu ya tidak saya bawa ke pelayanan gitu. Juga sebaliknya, persoalan yang terjadi di tempat pelayanan jangan dibawa ke rumah. Neng kini gue karo koncone kok mulai Curhat gawe di tempat kerja juga seperti itu. Dan biasanya kan gitu mau curhatnya kan sama pasangan, terus sama siapa lagi? Loh, ya kan curhat enggak apa-apa, curhat enggak apa-apa, gegeran. Lah kok anu gak nyapo-nyapo? Nah, mungkin karena di sini ya. Oh, moodnya yang dibawa maksudnya. Ketika saya misalkan di sini Mbak Dian, saya tegur, saya marahi misalkan, lalu nanti pulang marah-marahin yang bojone lah, itu ya itu enggak baik. Jadi jangan saling membawa masalah. Jadilah berkat di mana Anda berada. Kayaknya itu kata-kata buat closing bagus ya. Iya, buat closing. Jadilah berkat dimanapun kamu berada. Oke, kayaknya nih kalau secara jam ini udah menunjukkan waktu jam makan. Karena dari tadi ayam bakar sudah ngawe-ngawe, maka untuk perbincangan kita hari ini, untuk acara kita closing hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Romo Tinus. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat umat Paroki Santo Petrus Tuban. Terima kasih banyak. Oh, jadi sedih. Oh, malah sedih ya. Sudah seneng banget tadi. Jangan takut, percayalah. Oke, terima kasih Romo Tinus sudah mendampingi kami, dan terima kasih juga buat teman-teman UMK, Ketua Lingkungan, Asisten Imam, dan teman-teman semua sekalian. Jumpa lagi di acara Komsos Paroki Santo Petrus Tuban di YouTube kami. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Perjalanan hidup ini seringkali tak seimbang. Namun di sini ada tempat yang dapat kita datangi, angkringan seputar iman Katolik. Tempat asik untuk singgah, membahas tentang iman dan kasih. Tak ada kata putus asa. Asik di angkringan, berbagi iman yang kokoh. Seputar Katolik kita bersama-sama, tak peduli berat beban hidup. Di sini rasa syukur mengalir. Asik di angkringan, bersama dalam iman yang abadi. Di meja kayu bersuka cita, kita berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, kasih setianya tak ternilai. Meski tantangan menghadang, kita takkan pernah sendiri. Di angkringan seputar iman